Kalian pernah notice sesuatu yang aneh tentang part aftermarket nggak sih? Beberapa brand spare part aftermarket, logonya beda, harganya beda, tapi desainnya sama, finishingnya sama. Dan bagaimana jika ternyata itu berasal dari tempat yang sama? Dan saya telah menemukannya, nggak sengaja. Dan itu saya ketahui ketika saya jalan-jalan di Vietnam. Di dunia motor kita tuh sering ribut debat soal merek part aftermarket. Merek A paling kuat, merek B paling racing, merek C mahal doang, merek D terbaik. Nah, kalian tahu lah, sebagai mekanik saya itu udah masang ratusan part aftermarket. Sering banget ketika saya unboxing itu dari wadahnya, pas tak lihat-lihat ini mereknya beda. Yang beda itu cuman merek doang sama logo. Tak pikir dulu mikir paling cuman kebetulan gitu. Tapi makin lama polanya kok konsisten ya. Dan nggak mungkin ini kebetulan. Castingnya hampir sama, warnanya hampir sama, bahkan sampai garis di atas CNC-nya, garis CNC-nya itu hampir sama. Saya pun pernah iseng ngukur, toleransinya pun juga hampir sama. Baik itu blok, piston, head, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya ke Vietnam. Ini bukan jalan-jalan untuk riset, bukan. Saya ke sini memang jalan-jalan karena mau buat visa ya, dan sedikit menikmati kayak motoran, pengen tahu Vietnam itu kayak gimana sih, dan ya seperti yang kalian lihat mirip banget dengan Ciledug. Saya shock, macet-macetnya, klakson-klaksonnya, bedanya cuma bersih aja di sini. Thank you. Oke. Sayangku. Oke. Nah, kita akan lihat-lihat dalamnya seperti apa ya. Ini tujuan kita di sini. Cari supplier. Oke. In Indo Popular. Oh, ini Indo Popular. Oh, Yeah. yeah. The light for the car, right? They put on the bike. Oh. Ketika saya sudah memulai masuk, di situ banyak sekali booth stall ya. Hal yang pertama saya temui itu ada sensor-sensor, kemudian ada lampu, dan ada banyak lagi spare part yang saya sangat familiar ya. Jadi beberapa stall itu mereka pasti tanya saya dari mana, dan di situ saya menjawab saya dari Indonesia dan juga dari Thailand. Menceritakan bahwa saya berasal dari Indonesia, mereka pun langsung excited ya. Kenapa mereka excited? Karena mereka bilang bahwa banyak orang Indonesia yang order dari mereka, dan mereka pun menyebutkan beberapa brand yang mereka buat. Mereka ini membuat produk tetapi dengan banyak brand. Nah, ini kalau dalam Indonesia mungkin biasa disebut dengan bisnis maklon ya, di mana ada banyak sekali brand-brand di Indonesia, yaitu tadi yang seperti yang saya sebutkan, bentuknya kok mirip, bahkan desainnya sama persis, yang membedakan hanya laser grafir dari brandnya. Itu kenapa tidak hanya di Indonesia, di Malaysia itu jelas paling obvious ya, dan di Thailand pun juga sama, dan di beberapa negara lain hal seperti ini itu memang sudah biasa. Ini hal yang sangat jarang sekali orang bicarakan, dan saya yakin brand-brand pun tidak pernah mengatakan ini, terutama di Indonesia itu sangat jarang. Tapi kenyataannya memang seperti ini ya. Banyak sekali brand itu mereka tidak punya pabriknya ya. Coba kalian tanya deh, brand apapun yang beredar di Indonesia, pabriknya di mana gitu. Mostly itu mereka berasal dari tempat yang sama, yaitu di China ya. Satu pabrik itu bisa memproduksi spare part yang sama, dengan material yang sama, dengan proses CNC, dan itu kapasitas produksinya bisa sangat besar. Kemudian yang membedakan dari brand yang mereka pilih itu biasanya ada pada finishing. Finishing itu dimana logonya itu mungkin bisa dimasukkan di situ. Kalau brand-brand yang tanda kutip kurang rada modal, itu biasanya mereka hanya menggunakan laser grafir. Tapi kalau
brand yang memang dia punya modal kuat, itu biasanya di situ dia akan mengembos brandnya. Nah, kemudian packaging dan penentuan harga itu ya masing-masing dari brandnya ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa Vietnam? Vietnam ini merupakan jembatan. Dan kenapa bisa saya bilang jembatan? Sederhana, ya UMR di Vietnam itu sangat rendah. UMR di Vietnam itu saya sudah cari itu sekitar 4 juta 5 juta dong ya. 5 juta Vietnam dong yang artinya itu sekitar UMR-nya itu sekitar 3 juta sampai 4 juta rupiahan lah. Yang kedua adalah Vietnam itu memiliki culture manufaktur yang sangat kuat ya. Jadi mereka dekat dengan China dan mereka memang ya strong ya, ininya strong culture manufakturnya itu strong karena mereka dekat dengan negara yang sangat-sangat manufaktur. Skill pekerjaannya jelas. Kalau kita compare dengan Indonesia jauh ya, ini jauh. Kapasitas untuk cost-nya ya secara productivity itu jauh lebih murah. Biasanya nanti ketika di Cina ini sudah terlalu over, dalam artian over untuk pricing, maka factory atau pabrik yang ada di Cina itu nanti akan muncul di Vietnam. Saya pernah baca bahwa ketika kamu jadi investor di Vietnam, itu kamu akan mendapatkan banyak kemudahan dari pemerintahnya. Kalau kalian tahu dari yang sudah kalian lihat ini dan ini, itu mereka memproduksi untuk brand-brand Eropa, brand Jepang dan bahkan high end lah ya. Bahkan ketika saya ini ngobrol dengan coil ya, produksi coil ini, mereka bilang bahwa yang memproduksi coil Harley Davidson itu adalah mereka. So mungkin kalian akan ada yang bertanya-tanya, terus kalau misalkan semua sama dari pabrik yang sama, apakah brand itu jadi penting? Itulah kenapa ada beberapa barang yang bentuknya sama, ininya sama, brandnya beda tapi harganya beda. Itu biasanya materialnya berbeda. Tetapi jika barang tersebut di rank harga yang mirip-mirip, itu kemungkinan 90% materialnya adalah sama. Yang membedakan hanyalah brandnya. Tapi kita harus paham satu hal, dalam ekonomi modern, apa yang kita bayar saat ini hampir di seluruh sektor kehidupan kita yang kita bayar itu adalah mereknya, bukan materialnya ya, tapi mereknya. Setelah saya tahu dan saya mendengar dari mereka, sekarang saya udah nggak ngejudge brand atau bagaimanapun. Ketika saya melakukan pemasangan part-part yang biasa saya pakai atau yang paling utama saya pasti selalu melakukan namanya fitment, kemudian cek clearance dan lain sebagainya, karena itu yang paling penting ya bagi saya, itu yang paling. Dan perjalanan yang tidak disengaja ini menjadi enlightenment bagi saya dan bagi kalian semua yang nonton terutama. Nah, jadi buat kalian, kalau kalian menemukan part yang sama, bentuknya sama persis, ingat satu hal ini ya, mereka mungkin ini saudara dari rahim yang sama. Mereka mungkin berasal dari rahim yang sama, dari rahim pabrik yang sama ya. Hanya mereka pakai baju yang berbeda, packagingnya beda, mereknya beda. Nah, jadi buat kalian yang suka tentang edukasi seperti ini ya, please subscribe, comment and share ya. Yang barang siapa yang menyebarkan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka itu akan menjadi pahala jariah bagi yang menyebarkannya. Karena jadi bikers itu nggak harus melulu tentang pengetahuan tentang motor, pengetahuan tentang skill riding, tapi pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang ada pada motor mereka dan apa yang mereka pakai, itu juga bisa jadi hal yang penting. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Kalau kita di sini stay young, ride fast.